Halo semuanya, saya Widya Borosman Khalid, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 1909-211, mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Video ini saya buat karena ingin memenuhi tugas mata kuliah pengembangan peserta didik yang dibimbing oleh dosen pengampu Bu Liana Siburian SPD M.Hum tentang perkembangan peserta didik. Pembahasan perkembangan peserta didik, saya akan membahas 3 materi. Yang pertama itu karakteristik dan perbedaan individu. Yang kedua yaitu perbedaan individu, dan yang ketiga adalah aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang terlebih dahulu saya akan membahas tentang karakteristik dan perbedaan individu. Karakteristik dan perbedaan individu. Kita kan pasti bertanya-tanya, apa sih pengertian dari individu? Pengertian dari individu. Individual, manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, pilah, tunggal, dan khas. Dalam kaitannya dengan pendidikan, akan lebih ditekankan ke hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang hidup untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat. Yang kedua itu karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial. Karakteristik yang berkaitan dengan faktor biologis cenderung lebih bersifat netral, sedangkan yang berkaitan dengan karakteristik tentang sosial psikolog lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Perbedaan individu. Dua aspek yang menonjol dalam perkembangan individu, yaitu semua manusia mempunyai unsur kesamaan dalam pola perkembangan dan di dalam pola yang bersifat umum dari apa yang membentuk manusia secara sosial dan biologis. Tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan yang berbeda. Perbedaan tersebut secara keseluruhan lebih banyak bersifat kuantitatif dan bukan kualitatif. Perbedaan individu. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan individu sebelum mengukur kapasitas mental dengan menghitung umur kronologi. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan fisik, sosial kepribadian, intelijensi dan kemampuan dasar, serta perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Perbedaan yang lain yang terdapat pada manusia itu perbedaan kognitif, individual dalam kecakapan bahasa, kecakapan motorik, latar belakang, bakat, dan perbedaan dalam kesiapan belajar. Bagian yang ketiga itu aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan individu. Setiap individu hakikatnya akan mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan non-fisik yang meliputi aspek-aspek intelek, emosi, bahasa, sosial, bakat khusus, nilai dan moral, serta sikap. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang, dan prosesnya sejak anak belum lahir hingga ia dewasa. Pertumbuhan sebelum lahir. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat kompleks, karena pada masa itu merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh yang tersusun jaringan saraf yang membentuk sistem lengkap. Pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhan sebelum lahir. Proses pertumbuhan manusia berlangsung hingga ia dewasa. Yang kedua itu intelek. Intelek atau daya pikir dipengaruhi oleh kemampuan otak yang mampu menunjukkan bagaimana ia menanggapi atau merangsang setiap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Yang keempat itu sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan manusia lainnya. Akhirnya manusia mengenal kehidupan bersama atau berkehidupan sosial. Bagian kelima itu bahasa. Bahasa adalah untuk berkomunikasi. Setiap manusia cenderung berkomunikasi dengan dunianya sekitarnya. Yang keenam, bakat khusus merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu
yang hanya sedikit rangsangan atau latihan kemampuan itu lebih berkembang dengan baik. Yang ketujuh, sikap, nilai, dan moral. Belum mengemukakan bahwa tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan kognitif, penguasaan nilai dan sikap afektif, dan penguasaan motorik, sikap, nilai, dan moral ditanamkan sejak anak-anak hingga yang mampu mengikuti berbagai ketentuan yang ada dalam masyarakat. Indikasi proses penyesuaian individu terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jiwa setiap individu. Sekolah selain mengembangkan fungsi pengajaran, juga mengembangkan fungsi pendidikan. Dalam kaitannya dengan pendidikan ini, peran sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika individu terdidik mengalami masalah. Oleh karena itulah, di setiap sekolah ditunjukkan wali kelas, yaitu guru-guru yang akan membantu peserta didik menghadapi kesulitan dalam pembelajaran dan guru-guru bimbingan dan penyuluhan untuk membantu peserta didik yang mempunyai masalah-masalah pribadi dan masalah penyesuaian diri baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap tuntutan sekolah. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri setiap individu dengan cara yang pertama itu menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi individu baik secara sosial, fisik maupun akademis. Yang kedua itu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik, menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar, ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, peraturan atau tertib yang jelas dan dipahami oleh peserta didik. Guru menjadi teladan dalam segala aspek pendidikan, kerjasama dan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah, pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan sebaik-baiknya, situasi kepemimpinan yang saling pengertian dari tanggung jawab baik pada guru maupun pada siswa, hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua, siswa, dan masyarakat. Guru merupakan figur pendidik yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian peserta didik. Maka dari itu, seorang guru harus memiliki sifat-sifat yang efektif, yaitu sebagai berikut: memberi kesempatan, antusias, dan berminat dalam aktivitas peserta didik di kelas, ramah dan optimis, mampu mengontrol diri, tidak mudah terganggu dan teratur tindakannya, senang akan canda, gurau, dan mempunyai rasa humor, mengetahui dan mengakui kesalahannya sendiri, jujur, objektif dalam memperlakukan peserta didik, menunjukkan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan peserta didik. Sekian dari penjelasan saya tentang perkembangan peserta didik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.